Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul hakim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pembahasan kita masih seputar eh, tumbuh kembang ya, sosialnya anak, dan itu sebagaimana di dalam kitab ini menargetkan tumbuh kembang 0 sampai 10 tahun ya. Dan itu kita masih masuk di usia tuful dengan anggapan bagaimana itu bertumbuh dan berkembangnya sosialnya anak prabalih ya, anak prabalih. Beberapa usia sudah kita bahas. Nah, sekarang kita langsung saja kepada pembahasan berikutnya di kitab ini ya. Iya, ini di bagian fitufulatil mutaakhirah. Pada bagian eh, usia tufulah yang terakhir ya, usia tufulah yang terakhir. Nah, nanti sini kita akan lihat bagaimana eh, al-muallif rahimahullah taala yang mengupas hal ini gitu. Ya, saya pikir tidak ada kitab yang sangat mendasar ya cara pandang dalam pendidikan anak ya di dalam Islam yang saya temukan ya, yang saya temukan ada mungkin ini cocok dengan pemikiran saya mungkinnya begitu. Selain kitab ini, ya kitab ini tuh sangat detail sih sebenarnya. Kayak bagaimana nanti mengantarkan kita anak bisa mencapai saksi Islamiyahnya di usia 10 tahun. Nah, ini yang belum banyak beredar. Ya, tercapainya saksi Islamiyah itu di usia 10 tahun. Ya, kita lanjutkan saja ya. Qala al-musannifah al-syekhah al-ustadzah al-murabbiyah Najah As-Sabatin rahimahallahu ta'ala fi kitabiha asasiyatu asasiyatu tarbiyatul atfal wa nafa'ana Allahu biha wa ulubiha wa fid dharaini amin ya rabbal alamin. Fitufulatil mutaakhirah ya, pada eh, usia anak tufulah ya, anak-anak yang terakhir. Jadi di ujung usia tufulah. Nah, kalau kita memahami di sini ya rentang 0 sampai 6 tahun sempurna atau 0 sampai 7 tahun ya. Hmm. Fi hadhil marhalati, pada marhala ini yusbihu tiflu, jadilah anak ya, anak kecil itu qadiron alal musyarakatil wijdaniyah, mampu untuk eh,
berbagi empati kalau di sini itu ya, berbagi wijdan, berbagi perasaan. Ya, maksudnya berbagi eh, hati nurani, ya, berbagi nurani. Nah, berbagi wijdani ya, di ujung ya, di usia sudah 6 tahun atau di 7 tahun. 6 tahun sempurna, jalan 7. Idh yusyarikul akhirina, karena atiflu tadi, anak tadi, berbagi dengan yang lain, afrohahum. Apanya yang dia bagi? Perasaan bahagia mereka ya, senangnya ya, perasaan senangnya, wa ahzanahum, dan juga perasaan sedihnya. Nah, itu dia sudah mulai bisa berbagi pada tahap itu ya, pada akhir masa kanak-kanak, berbagi suka dan duka ya, berbagi suka dan duka. Wahada yata'aqqafu ala fahmil waladi, dan ini tergantung kepada pemahaman si anak tadi, tapi ya rasa empatinya itu seperti apa ya, itu tergantung pemahaman yang diberikan ayah bundanya di rumah ya. Wa khobarot ya, wa khobarotihi. Nah, tergantung juga kepada pengalaman ya. Maka memang penting eh, membuatkan anak itu pengalaman ya, sehingga empatinya itu eh, apa namanya ya, empatinya itu aktif gitu ya, berasa. Makanya kan anak kecil ketika melihat kucing melahirkan, misalnya, kucing melahirkan, nah, eh, jangan ajari dia eh, jahat kepada kucing ya. Kemudian melihat orang yang kurang mampu misalkan ya, atau pengalaman melihat bencana ya, bencana alam. Nah, ini penting ya diberikan pengalaman itu. Kemudian watarbiyatil usriyah ya. Jadi ini tergantung kepada pemahaman anak, pengalaman dia, sedap pendidikan keluarga ya. Orang yang ada di sekitarnya, lingkungan keluarga. Wadarajatut ta'awuni. Nah, dan ada dia mulai ada apa namanya level sampai ke tahap eh, apa namanya dia tahap untuk menolong ya, ya menolong atau berkompetisi awit kanafus. Nah, derajat untuk membantu orang lain gitu ya, atau dia berkompetisi alladzi yusajji'uha al-mujtama, yang didorong oleh masyarakat sekitar. Kan masyarakat sekitar tuh maksudnya mungkin di sekolah ya, ada dorongan-dorongan guru atau teman di situ untuk dia berkompetisi ya, atau untuk saling membantu dan sebagainya. Nah, wayastati'ul murabbi, dan eh, murabbi itu akan mampu, si pendidik ya akan mampu ayastagilal musyarakah ya, untuk menyibukkan ya al-musyarakah wijdaniyah ini. Maksudnya menyibukkan itu seorang pendidik dapat memanfaatkan rasa empati ini ya, ketika ada fasenya memang Allah itu memberikan ya, memberikan anak itu punya potensi itu ya, punya potensi di mana ada fase dia mulai mau membantu, mau berkompetisi dalam kebaikan ya, tentunya itu ya yang dorong oleh masyarakat, maka atau lingkungannya, seorang pendidik atau orang tua tadi ya harus bisa ya eh, apa namanya menjaga ya rasa empati itu. Bahkan dia bisa memanfaatkan rasa empati tadi ya, dia berbaginya anak tadi empati kepada orang lain, fitakwini
ittijahatil khuluqiyah ya, dalam pembentukan arah-arahan akhlak ya, akhlak yang baik. Wal ijtimaiyah dan sosial-sosial yang baik indal atfal ya, di sisi anak-anak. Nah, di situ ya tugas kita itu selalu cermat, melihat tumbuh kembang itu dan tepat ya di dalam memilihkan usduk agar hal-hal yang baik pada diri anak tadi ya, potensi-potensi yang bisa diarahkan kepada kebaikan itu bisa tergali dengan baik dan bisa dilanjutkan dengan baik. Di sini karena kita sedang membahas tentang ijtimaiyahnya ya, rasa sosialnya tadi, maka dia harus memiliki akhlak ya dan sosial pada anak. Hmm, Jadi saya pernah dulu mendapatkan materi menanamkan ini sikap sosial anak ini ya, tapi dihubungkan dengan adab dan akhlak. Jadi saya setuju sekali ya. Saya setuju sekali di fase itu ada apa namanya pembentukan akhlak dan adab itu seiring dengan tumbuh kembang ijtimaiyahnya ya, seiring dengan tumbuh kembang sosialnya ya. Rasa sosialnya itu dengan lingkungannya, dengan orang lain. Apakah dengan ayah bundanya, dengan eh, keluarganya ya, dengan saudara-saudara kandungnya, maupun dengan teman-temannya, juga dengan yang lain ya, dengan gurunya dan sebagainya. Nah, disitulah konsistensi kita di dalam mengawal adab-adab itu ya, akhlak-akhlak itu. Di saat dia misalkan duduk, oh, ya bertamu, misalnya dia naikkan kakinya, ya kita akan tegur ya, tidak begitu. Ya duduk yang sopan. Nah, itu punya ada rasa empati dia kan terhadap teman untuk menolong. Nah, di situ kan terus dipupuk. Bukan saat itu kita melarang. Nggak demikian ya. Wa fi hadhil marhalati yahtammul atfalu, maka di dalam marhala ini fase kanak-kanak ya yang bagian akhir itu anak-anak ini akan menaruh perhatian bitanafus untuk bersaing, berkompetisi lah ya, tepatnya ya, berkompetisi. Eh, Bukan bersaing itu kadang-kadang konotasinya jelek ya. Tapi kompetisi itu juga bersaing, tapi eh, dalam kebaikan. Nah, tidak apa-apa ya, fastabikul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Haitsu yatasabikuna ala injazi ba'dil amal. Nah, di mana dia ketika dia berlomba ya untuk eh, menyelesaikan atau melaksanakan sebagian aktivitas-aktivitas awil isham atau berkontribusi ya, mengambil saham atau memberikan saham, berkontribusi fi ba'dil uh, fi aliyatil fardiyah, pada sebagian uh, aktivitas-aktivitas individu awil jamaiyah atau aktivitas-aktivitas jamaiyah ya, lil husuli ala darajati, untuk mencapai kepada derajat atau level jayyidah ya, level yang baik, wal jawais, dan juga untuk mendapatkan hadiah. Nah, itu tidak ada masalah ya, no problem ya kalau memang uh, di fasenya itu memang ada ya potensi demikian. Itu tinggal bagaimana kita punya kemampuan untuk memanfaatkan ya rasa simpati, rasa empati anak kita itu di dalam bersosialnya. Pun ketika dia berkompetisi, gitu ya, berkompetisi. Kayak saya dulu juga ada, nah, bukan dulu ya, sampai sekarang juga pasti kita sering mendengar sudah tidak masanya kompetisi tapi kolaborasi. Kolaborasi. Kalau saya kolaborasi ya, kompetisi ya gitu ya. Karena memang kita itu ada ya disuruh berlomba ya, fastabikul khairat ya. Berlomba-lombanya dalam kebaikan.
Nah, itu dalam rangka mengukur dirinya juga ya, kemampuannya, kompetisi dirinya, atau pengakuan terhadap dirinya itu. Kalau dia kalah berarti dia harus mengakui bahwa ada orang yang lebih hebat pada dirinya. Ketika dia menang, dia mensyukuri itu dan tidak boleh sombong. Dia perlu menguji perasaannya itu ya. Dia perlu menguji perasaannya itu dan perlu menguji karakternya, jiwanya. Apakah jiwanya adalah jiwa yang kesatria ataukah jiwanya ada jiwa yang sombong begitu. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu bisa kita apa namanya dilatih ya, jiwa-jiwa itu menjadi kuat, kemudian tapi punya punya kompetisi yang tinggi gitu ya. Kalau anak-anak kita nggak punya kompetisi yang tinggi, dan dia nggak punya jiwa penakluk ya. Padahal jiwa kompetisi itu penting gitu untuk menaklukkan banyak hal ya, apalagi sama orang kafir kan gitu ya. Nah, dia harus eh, punya eh, apa ya, bersemangat untuk mencapai kepada derajat yang lebih baik ya. Misalkan dalam akademik itu juga begitu ya, akademik ya harus meraih yang terbaik itu begitu ya. Tapi seiring dengan itu kan itu juga dikawal dengan akidah yang benar tentunya ya. Terus keterikatan pada syariat yang benar. Kemudian sikap-sikap yang mulia, adab-adab yang baik gitu. Itu diiringi dengan itu tentunya ya, bukan semata-mata ayo kamu menangkan ini, ayo kamu harus raih prestasi. Nah, itu tidak sampai di situ ya, arahannya tuh enggak. Ya bisa saja kamu harus ranking satu itu demi liizzatil Islam gitu ya. Liizzatil Islam wal muslimin ya, demi kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Karena kalau kamu tidak tidak juara ya nanti diremehkan orang, kalau kamu dianggap bodoh gitu kan ya, apalagi yang menganggap itu orang kafir misalkan begitu. Itu tuh dalam perbincangan kita dengan anak ya, menurut saya harus, menurut saya ya. Nah, tapi banyak juga saya nemukan ibu-ibu itu, udah yang penting dia apa namanya bisa ya. Yang penting dia eh, nggak apa-apa, nggak bisa, nggak perlu bersaing juga gitu ya. Yang penting begini, penting dia hafiz Quran misalkan gitu ya. Yang penting bagi saya tuh anak saya itu hafal habis 30. Persoalan akademiknya mau gimana-gimana terserah ya. Gitu juga sih menurut saya ya. Nanti dia hafal Al-Quran tapi tidak tidak bisa memenangkan banyak hal, itu juga menyedihkan ya. Dia hafal Quran, dia harus bisa memenangkan perkara dakwah ya, harus bisa memenangkan perkara Islam itu harus tegak setinggi-tingginya, li'ilai kalimatillah. Nah, itu penting ya, menurut saya seperti itu. Seperti yang diarahkan oleh Syekh Najah As-Sabat, Syekhah ya. Ustadzah Najah As-Sabatin itu, oh yastati'ul murabbi, ya murabbi itu mampu ayastagilan musyarakal wijdaniyah tadi untuk mengambil manfaat ya, berbagi perasaan ya, berbagi empati itu kepada anak, dari anak kita itu fitakwinil ittijahatil khuluqiyah wal ijtimaiyah indal atfal ya. Jadi kemampuan dia memiliki akhlak mulia dan adab yang mulia serta sosial yang baik ya, di sisi anak kita. Ada anak itu pandai bersosial tapi akhlaknya buruk. Ada kan yang begitu juga. Hebat sih sosialnya gitu ya, tapi ya komunikasinya jelek, kata kasar atau gesturnya nggak baik. Nah, ini yang harus kita jaga. Ya. وتختلف درجة المنافسة باختلاف الأطفال والظروف البيئية بيئية بي بيئية والتوجيه الذي يتلقونه. وواجب المربي أن يحول المنافسة إلى نواح مثمرة حتى يتذوق
الطفل لذة النجاح والتفوق توفوق وهذه المشاعر تفيد حيث تبعث فيه الحماسة والاندفاع في الإنتاج. Masya Allah ya. Eh, Ustazah mengatakan begitu ya, Ustazah Najah Sobati. Beliau menyampaikan bahwa eh, takhtalif darajatul munafasah ya munafasah bahwa persaingan itu munafasah ya level persaingan itu memang bervariasi ya. Istilah fil atfal itu tergantung pada anak. Zuruf itu tergantung lingkungan, kondisi zurufil bi'iyah, lingkungannya, situasi lingkungannya, taujih dan bimbingan. Ya, siapa yang membimbing dia? Dia dapat bimbingan yang mereka terima itu dari mana? Jadi persaingan bervariasi tadi bergantung pada kondisi itu ya, kondisi lingkungan, tergantung pada anaknya, dan bimbingan yang mereka terima. Apa tugas kita sebagai murabbi? Wa wajibul murabbi, maka wajib bagi kita itu adalah tugasnya ayahulal munafasah, mengubah persaingan tadi ilan wahim musmaroh ya, kepada aspek-aspek yang produktif ya, menjadi aspek-aspek yang produktif. Nah ya, hatta yatazuku, agar anak itu bisa merasakan yatazukal tiflu ya. Sehingga anak ini bisa merasakan lazatan najah ya, dapat merasakan nikmatnya kesuksesan ya, watafawuk, nikmatnya kesuksesan itu dan nikmatnya keunggulan itu ya. Nah, wahadil masyair, perasaan seperti ini ya, perasaan ladzat, ladzah, najah, ladzah, tafawuk, tafiduhu, akan berfaedah kepada anak kita tadi, eh, tab'atsu fihil hamas, yaitu akan membangkitkan semangat ya, membangkitkan semangat, wal indifa, itu bisa juga wal indifa fil intaj, mendorong untuk terus produktif. Hamas membangkitkan inspirasi juga ya, inspirasi bermanfaat bagi anak kita karena itu bisa menginspirasi dia gitu ya, eh, persaingan tadi, persaingan. Jadi menurut saya boleh boleh bukan boleh aja kalau lihat dari arahan kitab ini, bahkan anak itu diikutkan dengan perlombaan itu gitu. Ikut. Walaupun itu perlombaannya mungkin perlombaan ini ya, kalau di rumah punya banyak anak bisa ya, lomba kebersihan kamar. Ada anaknya 4 misalnya 2 tim gitu ya. 2 tim. Nanti kan ada dapat hadiah gitu ya, dapat juara. Itu pasti ada rasa senang ya. Ini menikmati ya, keberhasilannya, kesuksesan dia itu atau keunggulan dia itu. Nah, itu ada dorongan untuk yang demikian. Ya, justru kalau itu kurang, ya dia nggak bisa ini ya, tidak bisa banyak berprestasi di dalam dakwah juga tidak, biasanya biasa-biasa aja ya, karena kompetisinya nggak ada ya. Kalau dia masuk di lingkaran dakwah pun dia nggak bisa, nggak mau berkompetisi itu gitu, berkompetisi dalam amal soleh juga kurang jadinya ya. Ya, jadi harus ada. Nah, wa minal umuri ijtimaiyah, dan di antara perkara-perkara sosial yang paling menonjol di marhalah ini. Nah, apa yang paling menonjol di marhalah ini? Apanya? Ijtimaiyah. Sini kita lihat ya. Apa itu? Eh
Justru ini ya asyiro wal kital. Konflik kital di sini itu bukan saling bunuh ya, konflik dan perkelahian bainal atfal ya, di antara anak-anak. Nah, fassaroha ba'dul murabbiyin. Nah, sebagian dari para pendidik itu menafsirkan ya, bi annaha bi annaha tafrigun litaqah ya. Itu dia pelepasan energi, melepaskan energi. Au wasilah ya, wasilatun min wasaila min wasaili tauqidiz zat. Atau itu sebuah sarana untuk menegaskan diri ya. Nah, lihada, oleh karena alasan ini, yalja'ul atfal al dzukur ya, eh, apa karena alasan ini khususnya anak laki-laki ya, dzukur ya, al atfal al dzukur khosan ila tashkili jama'atin ya, mereka membentuk kelompok ya, douna ala ra'siha ya, membentuk kelompok, mengangkat seorang pemimpin sebagai pemimpinnya. Nah, mengangkat seorang pemimpin ya, za'iman, yasnuna lahu dustur. Kemudian mereka menetapkan peraturan-peraturannya ya, menetapkan kode etik berkelahi gitu. Berkelahi diri kita ya. Kemudian yuhaddiduna tariqatahu. Kemudian mereka juga menentukan metodenya. Wa yastati'ul murabbi, nah maka seorang pendidik itu mampu aywajiha, mengarahkannya. Hadhil fi'aliyati ya, mengarahkan kegiatan ini, bitanzimiha, dengan mengorganisasinya, fi nasyatin ijtima'in ya, pada kegiatan-kegiatan sosial ya, seperti apa? Karyadah ya, olahraga, war rihlat itu ya, melakukan perjalanan rihlah, ta'allum atau fununil kitab, belajar bela diri, wadifa'u anin nafsi, dan juga ini bela diri, uh, wa rabtuha bimafhumil jihad. Nah, jangan lupa serta mengaitkannya dengan konsep jihad fi sabilillah, di jalan Allah, li raf'i kalimatillah ya, untuk meninggikan kalimat Allah, dan berjuang wal qitalu difa'an ya, berjuang membela umat Islam, membela ya, difa'an anil muslimin, membela umat Islam, wa raf'i zulmi anhum, serta menghapus ketidakadilan dari dalam diri. Jadi seluruh, kalau di sini diarahkannya itu aktivitas fisik ya, yang dilakukan oleh anak-anak kita itu ya, dalam aktivitas sosial untuk melepaskan energinya ya, bukan membuang energi ya, tapi melepaskan energinya itu dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif ya, yang itu juga fisik, dikaitkan bahwa kebutuhan fisik itu adalah dalam rangka berjuang ya, dalam rangka berjihad di jalan Allah untuk menegakkan kalimat Allah. Kamu punya fisik sehat, punya fisik kuat, itu untuk kuat belajar, kuat beribadah kepada Allah, kuat di dalam berdakwah, kuat di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu selalu diulang ya oleh kita ya. Atau kalau kita menitipkan anak-anak kita di pondok ya, nah, itu harus dikaitkan dengan hal itu. Ya kayak di pondok kami ya, Pondok Putra Sekolah Anak Tangguh. Ini Abdus Salam Al-Madani ya. Nah, situ ada pencak silat nih di setiap pekan.
Nah, itu insya Allah ini diarahkan ke arah situ. Ya, menguatkan fisik, membuat strategi di situ. Ya, tidak semata-mata karena itu dia butuhkan untuk bela dirinya ya, tapi juga bela agama, ya, bela saudaranya ya di Palestina dan di Sudan, misalkan seperti itu. Jadi harus diiringi dengan eh, mafhum ya konsep itu ya, konsep jihad itu. Oke, ini kita masuk ke bab baru, tema baru ya. Ustazah Fitri, boleh kita buka dulu diskusi ya untuk yang ijtima ini karena ini udah kalau nggak salah udah 3 kali atau 4 kali ya belum selesai ya. Alhamdulillah baru selesai. Ya, Ya, silakan. baik. Ya, baik Ustazah. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Silakan bagi ummahat yang mempunyai persoalan atau ada yang ingin ditanyakan terkait apa yang sudah dibahas baik di sore ini ataupun mungkin di pekan-pekan sebelumnya, silakan untuk bisa mengajukan pertanyaan gitu ya. Bisa boleh untuk langsung saja bisa melalui fitur raise hand dan boleh membuka mikrofonnya. Silakan. Apakah ada, Boleh ya digunakan kesempatannya nih. Oh iya, silakan Umar Ramla. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang eh, mungkin saya mau tanyakan terkait dengan cara mendidik anak nih kan hari ini kalau mau lihat eh, cara mendidik anak kita di rumah sama dengan sistem pendidikan hari ini sepertinya sedikit apa namanya membutuhkan membutuhkan apa namanya agak susah maksudnya karena tidak sinkronnya terkait dengan sistem pendidikan di rumah dengan di sekolah. Jadi hari ini kan terbentuk dengan program kurikulum sekolah yang mana mereka punya program-program tentang pentas seni dan lain-lain gitu. Ada menari-menarinya juga begitu. Baik kita di Papua ini kan ada kayak Yospan bergandengan dan lain sebagainya. Nah, ini kan kalau di rumah kan kita sudah mengajarkan anak terkait dengan akidah, terus bagaimana interaksinya dia di sekolah nanti. Sebagai seorang muslimah itu memang harus punya rasa ifa, kehormatan yang mana tidak boleh berlenggak-lenggok gitu. Tapi persoalannya kan sekarang di sekolah juga pentas seni itu merupakan satu kurikulum yang istilahnya kalau ini ada nilainya begitu. Nah, kalau anak-anak itu kadang kita larang di rumah tidak boleh ikut, tapi kan di sekolahnya akhirnya mama bagaimana ibu guru bilang nanti tidak dapat nilai, ini untuk menunjang apa dan lain sebagainya. Nah, bagaimana nih langkahnya kita supaya anak juga nih tidak bingung begitu antara mau pakai aturan yang dikasih sama mamanya atau di sekolah begitu. Nah, ini bagaimana Ustazah? Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin langsung saja ya Ustazah, silakan satu persatu. Yang nanti penanya kedua boleh dipersiapkan pertanyaannya ya. Silakan. Nah, anaknya kelas berapa Bu sekarang? Kelas 2 SD, Oke. ada yang SMP juga. Nah, iya. Sekolahnya berarti di negeri ya? Di negeri ada, di Apis ada. SD negeri dan SMP negeri juga. Iya, Nah, nah, betul ya. Eh, Kalau kita ingin melihat
ya ke arah mana negara kita akan membangun sebuah peradaban, maka kita akan lihat di kurikulumnya, ya. Ya. Dan kita sudah tahu itu kalau kurikulumnya adalah sekuler, ya, memisahkan agama dari kehidupan. Maka arah peradaban itu pun di negara kita ini adalah peradaban sekularisme, ya, peradaban Barat, peradaban kapitalisme sekularisme itu. Dan itu adalah peradaban Barat. Itu dulu yang harus kita pahami, bahwa menyekolahkan anak kita di kurikulum yang berbasis sekularisme, ya, eh, yang diancamnya itu adalah kesolehannya, kepribadian Islamnya, ya. Jadi dia banyak mengandung sakofah Barat, gitu. Banyak muatan-muatan sakofah Barat kalau di kurikulum sekularisme itu. Sementara yang namanya sakofah itu membentuk langsung karakter, ya, membentuk langsung kepribadian anak-anak kita. Ya, makanya tarik menarik jadinya kan antara pendidikan yang kita berikan di rumah dengan sekolah. Disitulah kebingungan anak itu, ya, di situ. Maka kalau dia masih SD, nah ini eh, ya kalau saya sih nggak menyarankan di usia SD itu pakai kurikulum sekuler, itu ya. Karena gimana juga kan anak ini kalau SD itu dia belum punya apa namanya, belum bisa mengkanter. Nah, kalau ataupun kita membeli SD, lebih baik pilih SD swasta yang itu lebih kental dengan sainsnya saja, sains dan matematika, misalkan begitu ya. Dan tidak tidak begitu banyak hal yang mengandung sakopah barat, ya, sakopah barat di situ. Dan sakopah barat itu mungkin bisa masuk di pelajaran IPS, ya. Nah, IPS, kemudian di bahasa, apalagi di sekarang tuh moderasi beragama, itu juga masuk pelajaran PAI, ya, pendidikan bahasa dan pendidikan agama Islam juga masuk masuk sakofah barat itu, gitu. Nah, maka ini harus dikuatkan dulu, ya, anak kita. Begitupun yang SMP, ya. SMP ini juga akan terpapar, akan tergerus dengan sakopa itu, ya, sakopa yang ada di kurikulum itu. Ya, ini tantangan ya, Bun ya. Nah, bukan berarti eh, eh, harus begini gitu. Mungkin saya nggak gitu, tapi itu pilihan. Nah, itu pilihan bagi orang tua dan orang tua yang merasakan itu. Ya, hanya eh, pandangan saya terhadap anak usia SD, usia SMP tidak dulu diberikan sakopah barat itu. Nah, kuatkan dulu di saksi Islamnya, ya, di kepribadian Islam. Makanya teman-teman yang jauh dengan sekolah berbasis akidah Islam misalkan itu lebih memilih homeschooling kalau SD-nya. Ya apapun itu gitu ya. Apapun itu kejadiannya, yang penting dapat ijazah SD pakai PKBM. Nah, begitu SMP-nya mereka menitipkan di pesantren-pesantren yang berbasis akidah Islam itu kan ya. Begitu SMP. Nah, itu. Karena ini akan menyulitkan untuk jenjang usia berikutnya gitu. Kalau di keluarganya tidak kuat, ayah bundanya tidak membackup. Ya, tapi kalau ayah bundanya mampu membackup itu, insya Allah aman sih sebenarnya. Ya,
Saya merasakan itu. Anak pertama saya, kedua, dan ketiga ini SD negeri ya, SD negeri. Mereka sebelum balik itu juga sudah pakai kerudung, ya, tapi belum pakai jilbab karena belum balik kan ya, di awal. Dan itu mereka sendirian. Di kelas itu satu-satunya, bahkan di sekolah itu satu-satunya yang pakai kerudung gitu ya, seragam pakai kerudung gitu ya. Kebayang lah ya. Tapi kan kita backup terus si anak ini. Uh, bahwa kita muslim, kita pakaianmu ya seperti Umi pakai. Nah, gitu kan ya. Allah sayang dengan kita pakai. Akhirnya dia juga celoteh-celotehnya kalau di sekolah gitu. Ibu, kenapa ibu nggak pakai kerudung? Celoteh-celoteh gitu. Sampai malu ibunya kan kalau itu. Akhirnya pakai kerudung ada ya. Waktu SD yang si sulung itu pernah tuh wali kelasnya kan nggak pakai kerudung. Ibu kenapa nggak pakai kerudung? Kan ibu muslimah katanya gitu ya. Akhirnya ibunya pakai kerudung. Nah itu backup itu tuh kan memang harus kuat dari kitanya ya, karena kita juga pengemban dakwah ya, kita kan mengawal anak kita itu sampai di mana resiko yang mau dia tanggung kan gitu kan ya, terhadap eh, keterasingannya dia adalah anak yang asing dibandingkan anak-anak yang lain. Ya sampai SMP juga SMP negeri ya, SMP negeri, SMA juga mereka SMA negeri. Tapi memang itu luar biasa effort yang dikeluar yang harus kita berikan ya kepada anak kita sampai mengawal tidak boleh menari, tidak boleh berolahraga itu harus juga pakai pakai jilbab karena sudah balik kan gitu kan. Itu tuh dikawal terus gitu. Si anak sambil diberikan pemahaman. Tapi akhirnya ketika ada sesuatu gimana nego-nego misalkan ya akhirnya dikasih tugas saja gitu ya, tidak tidak dikasih eh, menari gitu. Tapi coba dikasih tugas tentang menari juga, tapi budaya-budaya di seluruh Indonesia gitu-gitu ya. Tapi itu bikin eh, tugas gitu ya, nulis. Nah itu kita suruh dulu, kita minta dia dulu yang berjuang, tapi ya di belakangnya ada kita gitu ya. Kemudian nanti ketika dia kesulitan ya kita bisa nyari bantuan dari sisi mananya. Nah, ada tokoh yang kita kontak di situ kan, di sekolah itu kita eh, ya minta bantuan bagaimana menyelesaikannya seperti ini kan gitu gitulah ya, dibenturkan antara antara syariat Islam dengan kehidupan sekuler yang memang anak kita tidak akan mengikuti hal itu, bahkan kegiatan-kegiatan pun tidak pernah ikut ya, kecuali kalau memang itu hal yang masih bisa dijaga ya, masih bisa dijaga. Em, Bisa boleh gitu. Makanya kalau mereka cerita ya kalau ngisi forum misalkan ya, anak-anak saya itu kalau ngisi forum dulu tuh Umi itu serba melarang. Ini ke sini dilarang, ke situ dilarang. Saat itu apakah saya itu ngedumel? Iya, ngedumel. Apakah saya itu waktu itu kesel sama Umi karena serba dilarang, teman-teman begini dan begitu kan gitu kan ya. Tapi Masya Allah, nah sekarang ketika dia sudah tahu itu ya Masya Allah, kalau Umi Abi itu nggak kayak gitu dulu, mungkin saya entahlah gitu ya, entah jadi apa. Nah kayak gitu ya, ada pengakuan anak kita setelah mereka menyadari hal itu, sesuatu yang baik gitu ya dulu. Nah, itu eh, kalau ayah, kalau ibu kuat membackup itu semua, terutama di backup akidahnya kan gitu ya, dibenturkan kalau ini kehidupan itu tidak Islami, kamu harus berjuang ya untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kamu tidak kuat, nak, ya kita cari cara lain untuk belajar, kan gitu kan ya, ya untuk belajar. Jangan sampai terjerumus gitu ya. Tapi anak-anak yang seperti ini sebenarnya jauh lebih mentalnya kuat. Mentalitasnya lebih kuat. Mental dakwahnya jauh lebih kuat ternyata gitu ya. Ternyata ya. Tapi itu anak saya ya, Iya. tapi kalau anak orang nggak walau alam ya. Ada juga sih anak orang lain akhirnya tergerus dari situ, akhirnya susah diraih lagi, nah gitu-gitu ya. Nah, saat itu memang
eh, plus minusnya ada gitu. Plus kalau anak-anak yang di pesantren itu memang tantangan yang nggak seperti itu, eh dia belum teruji sih. Jadi kalau anak-anak pesantren itu belum teruji. Nah, ujiannya ketika nanti berada di tengah-tengah umat itu eh, yang namanya pemahaman dibawa apa tidak ya gitu ya. Nah itu masih perlu ya. Tetap perlu pendampingan sampai kapanpun ya anak-anak kita itu. Nah mungkin itu Umi Ramla ya. Nah, kuatkan Ya, sakopa Islamnya itu. Allah khair. Nah terus kalau anak SMP itu Iya, circle-nya, circle-nya itu di ha- ini di halako-halako kita. Nah, ya, di halako-halako kita kalau ada SMP ya sudah bisa dibina ya, sudah dibina. Nah, kalau anak SD itu circle-nya di HSS, Halako Syabab Shigor ya. Nah, ada Halako Syabab Shigor, itu ada. Nah, silahkan cari circle circle untuk penguatan. Jadi dia hanya punya circle yang baik itu di situ nanti. Dia ada kalau di kita itu ada Halako Syabab Shigor. Ada ya, Halako anak-anak SD. Nah, terus kalau yang anak kita SMP ya cari juga se-circle dengan mereka untuk mendapatkan pembinaan-pembinaan. Karena itu yang bisa menyelamatkan insya Allah di Halako itu. Allah alam. Ya, baik. Alhamdulillah. Selanjutnya, Ustazah ada di chat. Ustazah izin bertanya tentang kesehatan mental, posisinya dalam Islam seperti apa? Hmm. Mental yang sehat di dalam Islam itu, yang disebut mentalitas itu kan adalah kekuatan dari sebuah pribadi ya, pribadi yang dimiliki oleh anak itu ketika menghadapi seluruh problem ya, yang problem yang dihadapi begitu. Jadi dia punya mentalitas untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi tidak lari dari masalah, tapi dia menghadapi masalah itu, kemudian dia bisa menyelesaikan, ya, mencari solusinya. Jadi dia tipenya solutif, ya. Orang yang selalu mencari menyelesaikan persoalan, bukan lari dari persoalan. Nah, itu menurut saya mentalitas uh, yang sesungguhnya. Nah, di dalam Islam untuk bisa seperti itu dia punya work work view yang bagus ya, cara pandang terhadap dunia eh, yang benar. Apa yang dimaksud cara pandang terhadap dunia yang benar itu? Yang pertama adalah menjadikan akidah Islam, ya, akidah Islam itu sebagai landasan berpikirnya, ya, landasan dia berpikir itu akidah, akidah Islam. Artinya seluruh persoalan akan dia selesaikan itu dengan Islam, begitu. Jadi dengan yang lain. Jadi ada masalah itu larinya bukan ke guru BK yang menyelesaikan secara psikologi, enggak, dengan ilmu psikologi enggak. Tapi ada masalah itu diselesaikan dengan Islam. Apa itu dengan syariat berarti ya? Ada masalah itu dia pegangnya syariat Islam. Nah, kedua dia standarisasi itu perbuatannya dengan syariat tadi. Itu tadi ya, itu kan dua hal yang melekat dalam dirinya. Oh, landasan berpikirnya akidah Islam, kepemimpinan berpikirnya juga akidah Islam, kemudian tolak ukur perbuatannya adalah syariat, syariat Islam. Itu akan membuat mentalitas anak kita sangat tinggi, ya. Nah, gimana mendapatkan akidah Islam sebagai landasan dan syariat Islam sebagai standar ya, standar perbuatan dia? Ya, dengan sakopa Islam dong ya, sakopa Islam ya. Dia punya sakopa Islam yang layak gitu ya, sakopa Islam yang mumpuni untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Ya, ketika misalkan
dia itu jatuh cinta misalnya, misalnya dia anak remaja ya, itu kan masalah kan, itu masalah. Tapi karena sakopa Islamnya juga sudah mumpuni, akidah Islamnya itu membuat dia harus terikat dengan syariat Allah. Dia tahu bahwa pacaran itu haram, kan gitu. Ya, ketika dia tahu cara pacaran itu haram, dia tidak akan melakukannya. Nah, dan tidak melakukannya, setelah itu dia akan menempuh cara dengan menikah misalnya. Yang mengajukan proposal untuk menikah misalnya itu. Nah, itu solutif kan. Tidak membuat mental dia jadi rapuh ketika setelah menikah itu karena dia tahu konsekuensi dan seterusnya dengan sakopa Islam yang ada ya. Kemudian dia selalu ingin memandang kebahagiaan hidup itu eh, standarnya ridho Allah, ya, ridwanullah. Enggak menjadikan yang lain bahagia itu. Dia bahagia kalau Allah ridho, ya. Termasuk dia bahagia kalau umi abinya ridho. Gitu. Nah, itu kan eh, akan apa ya, membuat mentalitas anaknya kuat. Ya, dia kan kuat megang itu. Nah, kalau dia tidak punya itu, nah, ya nggak sehat mentalnya. Ya kan yang namanya orang sehat mental itu kan berpikirnya sehat, jiwanya kuat, ya kan? Berpikirnya tidak nyeleneh gitu ya. Nah, kalau dalam Islam itu berpikirnya itu selalu punya landasan akidah, akidah. Cara pandangnya ya semua pemikiran yang terpancar, semua pemikiran yang dibangun itu di atas akidah Islam. Itu ya. Perbuatannya begitu. Semua perbuatannya itu distandarisasi dengan syariat Islam. Terus kalau dia mau cari kebahagiaan itu adalah bersama Allah. Itu. Sama tidak Allah. Itu tidak akan membuat dia jadi rapuh. Dia kan punya masalah, dia akan sholat, minta pertolongan dengan sholat, sabar. Ya kan? Kemudian dia akan bersujud di hadapan Allah, minta pertolongan itu dan sebagainya. Atau dia beraktivitas, ya beraktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Itu membuat dia bahagia. Saya pikir itu ya. Walau alam, mudah-mudahan itu terjawab. Iya, iya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada dia, Umar Ramla dan Umar Diana yang sudah mengajukan pertanyaan, ikut berpartisipasi dalam diskusi ini. Karena waktunya juga, Ustazah, saya kira untuk di sore hari ini kita cukupkan gitu ya untuk sebagian daerah juga sudah masuk apa namanya waktu sholat begitu ya. Terima kasih Jazakillah khairan katsiro kepada Ustazah yang sudah memberikan ilmunya kepada kita di hari ini. Terima kasih juga untuk umat semuanya yang masih istiqomah nih setiap pekannya begitu ya untuk bergabung begitu ya dalam kajian rutin kita. Semoga Allah memberikan apa namanya barokahnya menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan yang kurang berkenan. Mari kita akhiri saja kajian kita di sore hari ini dengan istighfar 3 kali, doa akhir majlis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Makasih ya. warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. Hmm.